Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai pendidikan di masa pasca kemerdekaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wiwi Lailatul Fadila. Saya menjadi pemateri kedua, sedangkan pemateri pertama teman saya yaitu Nur Salim. Silakan simak video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pendidikan pasca kemerdekaan: mendidik warga negaranya yang sejati, sedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakat atau semangat patriotisme. Yang kedua, sistem dan kurikulum pendidikan pada masa awal kemerdekaan. 3 tingkat pendidikan seperti pada zaman Jepang. Tahap tetap diteruskan. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa pengantar untuk sekolah. Pada pasca kemerdekaan, Indonesia tetap melaksanakan pendidikan seperti sebelumnya, seperti pada zaman Jepang. Nah, untuk susunan pendidikannya itu ada pendidikan rendah, yaitu biasa kita sebut dengan sekolah rakyat. Lama pendidikan sekolah rakyat ini yang semula 3 tahun berubah menjadi 6 tahun, mengingat kurikulum sekolah rakyat diatur sesuai dengan putusan Menteri PKK tahun 1946 nomor 1153 bagian A yang menetapkan daftar pelajaran sekolah rakyat di mana tekanannya adalah pelajaran bahasa dan berhitung. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada pendidikan guru. Pendidikan guru pada periode pasca kemerdekaan itu ada 3, yaitu sekolah guru B, sekolah guru C, dan sekolah guru A. Sekolah guru B adalah sekolah guru yang lama pendidikannya 4 tahun dan tujuan pendidikan guru untuk sekolah rakyat. Murid yang diterima adalah tamatan sekolah rakyat yang akan lulus dalam ujian masuk sekolah lanjutan. Selanjutnya yaitu sekolah guru C atau SGC, berhubungan kebutuhan sekolah rakyat yang mendesak, dan apabila kita menunggu dari tamatan-tamatan lain itu karena lama waktunya, jadi pemerintah mengadakan sekolah guru C yang lama pendidikannya hanya 2 tahun. Selanjutnya ada sekolah guru A. Karena adanya anggapan bahwa pendidikan guru 4 tahun belum menjamin taraf pengetahuannya cukup untuk pendidikan guru, maka dibukalah sekolah guru A yang memberi pendidikan 3 tahun sesudah SMP. Jadi pemerintah itu beranggapan bahwa ilmu yang dimiliki itu kurang apabila cuma menuntut ilmu hanya 4 tahun. Jadi mereka membuka sekolah guru A. Setelah itu ada pendidikan umum. Di pendidikan umum ini ada SMP dan SMT. SMP adalah sekolah menengah pertama. Seperti halnya pada zaman Jepang, SMP mempergunakan rencana pembelajaran yang sama. Sedangkan untuk SMT atau sekolah menengah tinggi merupakan pendidikan 3 tahun setelah SMP dan setelah lulus dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi jenjangnya itu hampir sama seperti sekarang. Ada sekolah rakyat, terus sekolah menengah pertama, sekolah menengah tinggi, dan ke perguruan tinggi. Untuk selanjutnya ada pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan pada masa pasca kemerdekaan itu ada 2, yaitu pendidikan ekonomi dan pendidikan kewanitaan. Pendidikan ekonomi pada awal kemerdekaan pemerintah baru dapat membuka sekolah dagang yang lama. Jadi pendidikan ekonomi ini hampir sama halnya dengan sekolah dagang. Sekolah dagang ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga administrasi atau pembukuan.
Sedangkan yang menyelenggarakan sekolah ini yaitu dilaksanakan oleh inspektur sekolah dagang. Sedangkan untuk pendidikan kewanitaan, sesudah kemerdekaan pemerintah membuka sekolah kepandaian putri atau SKP. Pada tahun 1947, Sekolah Guru Kepandaian Putri (SGKP) yang lama pelajaran 4 tahun setelah SMP atau SKP. Jadi sekolah kewanitaan ini dilaksanakan setelah melaksanakan sekolah SMP gitu. Sekolah pendidikan teknik. Yang terakhir, seperti sekolah lain, keadaan sekolah teknik tidaklah teratur karena di samping pembelajaran yang sering terlibat dalam pertahanan negara, sekolah ini kadang-kadang juga dipakai sebagai pabrik senjata. Jadi, sekolah teknik di Solo misalnya dikarenakan untuk membuat senjata yang sangat diperlukan kendali apa adanya. Jadi, sekolah-sekolah teknik yang ada pada masa itu, misalkan kursus kerajinan negeri atau KKN, sekolah teknik pertama atau STP, sekolah teknik menengah STM, atau pendidikan guru, dan untuk sekolah-sekolah teknik lainnya. Itu mereka digunakan untuk pembuat senjata seadanya. Jadi karena pada masa itu masih labil, masih ada peperangan dan lain sebagainya,